Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabrianus Cecep, selaku perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi ini. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Andin Triasela, yang kedua Dia Presti Arlita, yang ketiga Lana Risa Falevi, yang keempat Sela Jayatri, dan yang kelima Muhammad Sidik. Yang keenam itu saya sendiri, Sabrianus Cecep. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai paradigma peran teknologi laboratorium medis dari diagnosis klinis hingga kesehatan masyarakat. Nah, materi ini juga akan membahas perubahan dan perkembangan peran teknologi laboratorium medis yang akan berfokus pada diagnosis penyakit individu, tetapi juga berkontribusi dalam pemantauan kesehatan masyarakat secara lebih luas. Harapan saya presentasi ini dapat memberikan pemahaman komprehensif bagi teman-teman mengenai bagaimana tenaga ATLM beradaptasi dengan tuntutan zaman, perkembangan teknologi dalam mendukung sistem kesehatan modern. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu peran tradisional teknologi laboratorium medis, pemeriksaan laboratorium sebagai integral dari diagnosis penyakit. Nah, untuk perannya, teknologi ini memainkan peran penting dalam dunia kesehatan, terutama ya seperti yang kita tahu, mereka berperan sebagai mendiagnosis penyakit. Bayangkan saja kalau tidak ada ATLM atau tanpa pemeriksaan laboratorium, dokter juga seringkali mengalami kesulitan untuk mendeteksi penyebab gejala yang dialami pemeriksaan. Ini juga membantu mengungkapkan kondisi tubuh secara objektif, sehingga diagnosis bisa lebih akurat dan pengobatannya pun dapat tepat sasaran. Yang kedua itu jenis pemeriksaan laboratorium, yaitu hematologi klinik, mikrobiologi, imunologi, patologi, dan anatomi. Nah, ada pula jenis-jenis pemeriksaan ini ada patologi hematologi. Nah, kita masuk ke hematologi, fokus pada darah seperti menghitung sel darah merah atau putih untuk mendeteksi anemia, infeksi saluran kemih. Sedangkan kimia klinik mengukur kadar zat glukosa. Nah, dan untuk mikrobiologi ini melibatkan pengujian sampel, mendeteksi bakteri, virus atau jamur gitu. Sementara mikrobiologi ini melibatkan bakteri tadi ya. Sedangkan imunologi memeriksa respon sistem kekebalan seperti tes alergi. Nah, sedangkan patologi anatomi ini menganalisis jaringan atau sel melalui biopsi untuk mendeteksi kanker atau peradangan. Nah, selanjutnya itu ada batasan model diagnosis klinik. Nah, keterbatasan aksibilitas terutama daerah terpencil ya di dalam masyarakat. Kadang mereka itu mengalami kesulitan dalam biaya yang relatif tinggi. Yang kedua itu waktu tunggu hasil lama. Nah,
fasilitas kesehatan dan diagnosis seperti mesin MRI atau laboratorium canggih hanya tersedia di kota besar, sedangkan di daerah terpencil itu kadang mengalami kesulitan mencapai lokasi. Ini karena jarak yang jauh. Nah, infrastruktur transportasi buruk atau kurangnya tenaga medis terlatih, akibatnya diagnosis tertunda dan penyakit bisa memburuk sebelum terdeteksi. Nah, untuk biaya pemeriksaan klinik juga seperti tes darah, spesialis, imaging dan lain-lainnya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga menjadi beban bagi mereka, terutama tanpa asuransi kesehatan, tanpa BPJS gratis gitu. Hal ini juga sering menyebabkan pasien menunda diagnosis. Itu waktu tunggu hasil lama. Nah, proses diagnosis ini seperti analis laboratorium atau hasil biopsi bisa memakan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu. Untuk materi selanjutnya itu pergeseran paradigma kesehatan masyarakat. Nah, itu definisi kesehatan masyarakat dan fokusnya pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Seperti yang kita lakukan ke depannya itu kita mengalami edukasi tentang kesehatan, tentang kebersihan dan lain-lainnya. Yang kedua itu bagaimana TLM dapat berkontribusi pada tujuan kesehatan masyarakat, surveilansi penyakit, screening populasi, pemantauan lingkungan. Nah, kita sebagai ATLM juga mencari penelitian seperti survei penyakit di daerah-daerah terpencil. Kita mengecek penyakit daerah-daerah terpencil. Nah, untuk materi selanjutnya, aplikasi TLM dalam surveillance penyakit. Nah, itu deteksi dini wabah penyakit menular seperti COVID-19 tahun lalu, demam berdarah. Dan kedua itu pemantauan resistensi antimikroba. Dan yang ketiga, penggunaan data laboratorium untuk pemodelan epidemiologi dan pengambilan keputusan kebijakan kesehatan. Tantangan dan peluang. Ini ada tantangan dan peluang. Untuk tantangannya sendiri yaitu kurangnya tenaga laboratorium terlatih. Nah, yang kedua itu kesenjangan sumber daya infrastruktur. Yang ketiga, regulasi dan standar yang belum memadai. Yang kedua itu ada peluang. Nah, peluangnya adalah investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga laboratorium. Yang kedua itu pengembangan kemitraan antara sektor publik dan swasta. Yang ketiga, adopsi teknologi baru untuk meningkat efisiensi dan akurasi. Dan ini ada kesimpulan. Untuk kesimpulan keseluruhannya adalah TLM memiliki peran yang begitu penting juga dalam diagnosis klinik dan kesehatan masyarakat. Yang kedua itu pergeseran paradigma memerlukan investasi dalam teknologi sumber daya manusia dan kebijakan. Dan yang ketiga itu dengan memanfaatkan TLM secara optimal, kita dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, sekian pemaparan materi atau presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.